Kali ini kita akan membedah sebuah studi kasus yang luar biasa menarik dari Indonesia. Topiknya, gimana caranya mengajarkan sebuah keyakinan yang usianya sudah ribuan tahun kepada generasi masa kini, yaitu Gen Z. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah lautan konten dan media sosial yang serba cepat, gimana caranya kita bisa bikin ajaran-ajaran kuno ini terasa relevan, terasa kena, buat remaja yang sehari-harinya nggak lepas dari dunia digital? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan telusuri langkah demi langkah sebuah rencana pelajaran berdurasi 90 menit dari sebuah SMA di Indonesia. Ini bukan sekedar teori ya, tapi sebuah praktek nyata yang dirancang dengan sangat cerdas buat menjembatani dua dunia yang kelihatannya jauh berbeda. Oke, coba bayangin deh Anda jadi seorang siswa di kelas ini. Pelajaran dimulai, tapi suasananya beda banget. Nggak ada ceramah yang bikin ngantuk. Justru kelasnya dimulai dari dunia yang sangat kita kenal. Sang guru langsung melempar pertanyaan ini. Pertanyaan yang relevan banget kan? Diambil langsung dari kehidupan sehari-hari siswa di media sosial. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi justru buat memancing refleksi dari dalam diri masing-masing. Nah, kuncinya ada di sini. Guru mendorong para siswa buat jujur sama perasaan mereka sendiri. Nggak ada jawaban benar atau salah. Mau merasa senang, cemburu, takut, atau bahkan malu, semua perasaan itu valid dan diakui. Ini penting banget untuk menciptakan ruang diskusi yang aman dan terbuka. Setelah perhatian siswa berhasil dikunci, barulah pelajaran masuk ke intinya. Dua konsep fundamental dari Al-Quran diperkenalkan, bukan sebagai dogma, tapi sebagai pilihan jalan hidup. Di sini nih bagian cerdasnya. Konsep yang tadinya mungkin abstrak, dibikin jadi konkret banget. Di satu sisi ada jalan berlomba dalam kebaikan. Contohnya ya dapat ranking bagus di kelas atau bikin konten yang positif. Di sisi lain ada jalan mendekati dosa. Dengan contoh-contoh yang, ya kita semua tahu, sangat akrab di kehidupan remaja. Jadi poin utamanya adalah menghubungkan contoh-contoh modern tadi kembali ke konsep dasarnya dalam Al-Quran. Fastabikul khairat jadi semacam ajakan untuk proaktif berbuat baik, sementara larangan mendekati zina dijelaskan sebagai langkah-langkah preventif untuk menghindari jalan yang salah. Nah, pelajaran ini nggak berhenti di ceramah doang. Sekarang kita masuk ke bagian di mana siswa jadi aktor utama dalam proses belajar mereka sendiri, lewat aktivitas yang dinamis dan interaktif. Metode yang dipakai itu namanya jigsaw reading. Ini keren banget loh. Jadi siswa nggak cuma pasif menerima info. Mereka justru diberi tanggung jawab jadi ahli di satu topik, terus mereka harus ngajarin lagi ke teman-temannya. Ini secara otomatis menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemahaman yang jauh lebih dalam. Dan disinilah momen puncaknya. Guru melontarkan pertanyaan yang sangat tajam, sangat personal. Pertanyaan ini seolah memaksa siswa untuk menerapkan konsep yang baru mereka diskusikan ke dalam skenario nyata yang mungkin paling menantang bagi mereka. Lalu, para siswa diajak untuk memvisualisasikan pilihan-pilihan ini dengan membuat peta pikiran berbentuk pohon masa depan. Pohon ini punya dua cabang utama yang mewakili dua jalan hidup tadi. Ini jadi semacam alat bantu visual yang sangat ampuh untuk merencanakan hidup mereka sendiri. Di cabang yang pertama, mereka menuliskan tindakan-tindakan yang proaktif dan positif. Bukan cuma ide-ide besar, tapi hal-hal konkret yang benar-benar bisa mereka lakukan, baik di sekolah maupun di media sosial. Sementara di cabang kedua, mereka menuliskan langkah-langkah praktis untuk pencegahan. Coba perhatikan betapa spesifiknya tindakan ini. Menghapus kontak, membersihkan galeri ponsel, sampai memilih akun mana yang mau di-follow. Ini semua tentang membangun benteng pertahanan diri. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling kuat. Pelajaran ini dirancang supaya siswa nggak cuma pulang bawa pengetahuan, tapi juga sebuah komitmen yang nyata untuk bertindak. Yang pertama, angka 3. Setiap siswa diminta menuliskan 3 hal baru yang mereka pelajari atau rasakan hari itu. Ini membantu mereka untuk mengolah pelajaran tadi, baik secara intelektual maupun emosional. Lanjut ke angka 2. Mereka diminta mencatat 2 sudut pandang baru yang mereka dapatkan. Mungkin mereka jadi melihat media sosial bukan lagi cuma tempat hiburan, tapi juga sebagai ladang untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, angka 1. Satu komitmen kecil yang bisa langsung dilakukan mulai malam ini juga. Cukup satu hal saja, yang penting nyata dan bisa langsung dieksekusi. Contohnya gimana? Simple aja. Misalnya, malam ini saya akan menghapus 3 akun yang sering posting konten negatif. Komitmennya nggak perlu muluk-muluk. Justru, tindakan kecil seperti inilah yang menjadi langkah pertama untuk mengubah sebuah kebiasaan. Nah, inilah inti dari semua ini.
Perubahan itu dimulai dari satu tindakan kecil yang disadari. Jadi fokusnya bukan cuma pemahaman teori, tapi aksi nyata. Setiap siswa pulang dengan membawa resolusi pribadinya masing-masing. Pada akhirnya, harapan sang guru itu sederhana tapi dalam banget. Semoga sesi 90 menit ini bukan cuma jadi pelajaran biasa, tapi bisa menjadi sebuah pintu masuk yang membuat para siswa jadi lebih semangat, bahkan jatuh cinta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Di dunia yang serba digital dan penuh distraksi ini, mampukah sebuah sesi belajar selama 90 menit benar-benar mengubah jalan hidup seorang remaja? Ini adalah sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.